Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Hairunisa dengan NIM 2203098 dari Prodi Matematika NK 22. Sampaikan beberapa materi diantaranya yaitu bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana dinamika histori konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Bab 1 yaitu tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap, atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan diri, mengembangkan warga negara yang memiliki watak dan atau karakter yang baik dan smart atau biasa disebut smart and good citizen untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Secara historis, pendidikan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tataran nasional kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika
perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntunan dinamika perkembangan bangsa. Bab 2 yaitu identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekadar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan, membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, bineka tunggal ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kebangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yakni melalui Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia 1 tahun 1939 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebangsaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Warisan jenius yang tak ternilai harganya dari para The Founding Fathers adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas nasional dalam bentuk psikis atau non-fisik, yaitu yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara sangat penting bagi kelangsungan hidup negara tersebut karena dapat mempersatukan negara. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Bab 3 yaitu tentang integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation, bahasa Inggris, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan, sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Jenis-jenis integrasi mencakup yang pertama
pertama integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, dan yang kelima integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni yang pertama adanya ancaman dari luar, yang kedua gaya politik kepemimpinan, yang ketiga kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat ideologi nasional, dan yang kelima kesempatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Keempat, yaitu konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntunan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Dalam perkembangannya, tuntunan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang, dan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntunan reformasi. Awal proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ketetapan
MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dari proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat diketahui sebagai berikut. A. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada sidang umum MPR 1999, sidang tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002. Hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil keputusan. Hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. 5 itu tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun yang juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara adalah negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Sekalipun aspek kewajiban hak asasi manusia jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhnya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban dan negara dan warga negara. Bab 6 yaitu tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan
rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Sebagai pilihan atau pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Bab 7 yaitu tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum. Kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, ialah melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyelidik, sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan atau pemutus perkara. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diperbarui menjadi UUD Nomor 49 Tahun 2009 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu 1. Peradilan umum, 2. Peradilan agama, 3. Peradilan militer, dan 4. Peradilan tata usaha negara. Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat yang umumnya, sedangkan peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan tingkat kasasi. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Bab 8 yaitu tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian
yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan dalam atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Keluarnya deklarasi Juanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tapi laut juga penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan Archipelago State berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982. Pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun demikian juga mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 sampai 1998 dan dalam pasal 25A UUD RI 1945 menurut pasal 25A UUD RI 1945 Indonesia dijelaskan dari aspek kewilayahannya merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Berdasarkan pasal 25A UUD RI 1945 ini pula bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus ruang hidup bagi bangsa Indonesia yang telah bernegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, dan pendudukan oleh negara asing. Bab ke-9 yaitu tentang ketahanan nasional dan bela negara. Pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi kedaulatan dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang sifatnya integral komprehensif. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks baik dalam bentuk ancaman militer maupun nir-militer. Kegiatan pembelaan negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup, berbangsa, dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik ataupun militer dan bela negara secara non-fisik atau nir-militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bela negara dapat secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata terhadap serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.
menanamkan kecintaan terhadap tanah air, salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Kenapa mahasiswa perlu mempelajari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan. Perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.